Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu nataiju al-inhirafi anil aqidah sahihah, yaitu akibat buruk dari seorang itu menyimpang. Jadi akibat buruk penyimpangan dari akidah yang sahihah. Dan kita telah jelaskan 3 poin tersebut. Maka kali ini kita bahas yaitu subulut tawakki minal inhirafi fil aqidah, yaitu cara-cara jalan-jalan at-tawakki agar terjaga minal inhiraf dari penyimpangan fil aqidah dalam masalah aqidah. Jadi Islam itu menjelaskan tentang cara bagaimana seorang itu selamat dan terlindung dari segala bentuk penyimpangan dalam akidah. Tutakhallasu subulut tawakki minal inhirafi fil aqidati fi umurit taliyati. Diringkas, subulut tawakki, cara-cara atau jalan-jalan tawakki yang dapat menjaga kita minal inhiraf dari penyimpangan fil akidah dalam urusan akidah. Diringkas fil umur Italia pada perkara-perkara berikut ini. Awalan, yang pertama, ar-ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam litalakkil i'tiqadi as-sahihi minhuma ala manhaji as-salafis salihi kama kanu yastamidduna aqidatahum minhuma wala yusliha akhiru hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha. Yang pertama, ar-ruju' ila kitabillah. Cara kita selamat terlindung dari penyimpangan adalah ar-ruju' ila kitabillah, kembali merujuk kepada Al-Qur'an, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk rujuk kita kepada Al-Quran dan sunnah? Litalakkil i'tiqad, yaitu kita mengambil akidah tadi as-sahih, yang benar, minhuma, harus dari keduanya, ala manhajis salaf, sesuai dengan manhaj as-salafus salih, sesuai dengan manhaj as-salafus salih. Kama kanu yastamidduna aqidatahum minhuma, sebagaimana para salaf itu, sahabat dan para tabi'in dan generasi setelahnya, para ulama ahlus sunnah itu, mereka yastamidduna aqidatahum, mereka menyandarkan pengambilan akidah mereka itu minhuma, dari Al-Quran dan sunnah, dari keduanya. Walay yusliha, dan tidak akan baik akhirah hadhil ummah, generasi akhir dari umat ini, illa ma aslaha awwalaha, kecuali dengan sesuatu yang telah menjadikan baik generasi pertamanya. Ini poin yang pertama. Tsaniyan, al-inayatu bita'limil aqidati mim masadiriha as-sahihati fi jami'i marahilit ta'lim
wa tarbiyati al-ajyali 'alaiha min khilalil usrati wad durusil 'amati wa wasailil i'lami wa nahwi dzalika wa tahsinihim wa himayatihim min talaqqil aqidati an masadiri al-munharifati wad-dhallati. Al-inayah, cara yang kedua adalah al-inayah, memberikan perhatian bita'limil akidah, terhadap pengajaran akidah, mimma sadiriha, yang harus dari sumbernya as-sahihah, yang benar, fi jami'i marahil ta'lim, dalam semua jenjang-jenjang marahil at-ta'lim, pendidikan. Misalnya SD, diniyah, ibtidaiyah, kemudian sanawi atau SMP, dan sampai tingkat perguruan tinggi. Harus diajarkan akidah dari sumber-sumber yang benar, dari kitab-kitab muqarrar yang benar. Karena betapa banyak sekarang ini yang dijadikan sebagai standar pendidikan pada sekolah-sekolah yang umum terutama, dan bahkan pondok-pondok pesantren pun ada mereka menggunakan kitab-kitab akidah yang menyimpang. Mereka jadikan muqarrar sebagai pegangan di pelajaran kelas-kelas yang ada pada setiap jenjang-jenjang pendidikan tersebut. Wa tarbiyatil ajyal, dan harus memberikan perhatian terhadap pendidikan al-ajyal pada generasi-generasi yang ada, terutama para pemudanya dan mereka-mereka yang baru tumbuh, dikenalkan akidah yang benar, 'alaiha, terhadap akidah yang sahih tadi, min khilalil usrah. Jadi perhatian terhadap pendidikan pada generasi-generasi ini di atas akidah yang sahih, min khilali, dari sisi al-usrah, keluarga. Artinya di tengah lingkup keluarga pun harus ditumbuhkan bagaimana pengajaran terhadap anak-anak dari orang tua yang ada pada keluarga tersebut, atau bahkan pada keluarga tersebut, orang tuanya, anaknya, ibunya, dan keluarga pada keluarga tersebut benar-benar diajarkan, diberikan perhatian terhadap pengajaran akidah. Karena betapa banyak munculnya keyakinan-keyakinan yang batil, sebagaimana kita temukan pada anak-anak yang baru masuk di pondok pesantren kita. Mereka membawa pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang terkadang mengandung kesyirikan. Karena di dalam keluarganya itu dikira atau sesuatu hal yang biasa. Ada mereka yang membawa azimat dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ini dikarenakan apa? Tidak ada perhatian pengajaran akidah yang benar pada keluarga tersebut. Demikian pula min khilali al-usrati wad durus al-amah. Demikian pula pada sesi-sesi ad-durusil amah, yaitu pengajaran umum, baik di masjid-masjid atau di aula-aula, di tempat pertemuan-pertemuan dari kaum muslimin pada masyarakat itu sendiri, di kantor desa dan sebagainya. Harus diingatkan tentang masalah ini. Dan di negeri kita tidak ada memiliki perhatian dalam masalah ini. Bahkan di kantor-kantor tersebut hanya kita temukan yaitu hanya urusan-urusan yang sifatnya duniawi, tidak sama sekali menyentuh dalam urusan-urusan akhirat, apalagi dalam masalah akidah. Demikian pula wawasa ilil i'lam. Demikian pula harus diperhatikan pada media-media sosial, berita dan sebagainya. Wa nahwi dzalika. Ini harus diberikan perhatian, baik melalui televisi atau radio,
pengajaran akidah itu hendaknya juga dimasukkan di sana. Bahkan diberikan jam yang cukup agar kaum muslimin mengetahui mana akidah yang sahihah dan mana akidah yang ad-dhalalah atau fasidah, yang sifatnya merusak agama mereka, ibadah mereka dan seterusnya, atau keyakinan mereka. Wa tahsinihim wa himayatihim, dan juga dengan menjaga mereka, tahsin, memberikan membentengi mereka, wa himayatihim, dan melindungi mereka, min talaqqil akidati, dari mengambil akidah, anil masadiri al munharifah, dari sumber-sumber munharifah yang menyimpang, waddalah, dan sesat. Ini harus dibersihkan buku-buku pegangan yang menjadi pegangan di sekolah-sekolah yang ada padanya akidah-akidah menyimpang seperti akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, Sufiyah, dan lain sebagainya. Itu hendaknya dihilangkan dari sekolah-sekolah tersebut agar mereka benar-benar memiliki akidah yang sesuai dengan manhaj salaf, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, akidahnya Nabi dan para sahabatnya. Taib. Salisan, qala al-muallif, salisan ar-ruju'u ila al-ulama'i ar-rasikhina wa talaqqiyid-din anhum wa su'aluhum kama amara bidzalika rabbuna azza wa jalla faqala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. As-sabilus salis, jalan atau cara yang ketiga agar kita selamat dari penyimpangan adalah ar-ruju' ilal ulama, kita kembali merujuk kepada para ulama ar-rasikhin yang mendalam ilmu mereka, ar-rabbaniyin, yang benar-benar mereka ulama dari kalangan ahlus sunnah. Karena banyak ulama mungkin dia mendalam ilmu dari satu sisi, tapi dia termasuk ulama su yang mengajarkan akidah-akidah yang sesat. Maka kita tidak kembali kepada ulama-ulama seperti itu. Kita harus kembali kepada ulama rabbani, ulama di kalangan ahli sunnah ar-rasikhin fil akidah, yang mendalam dalam urusan akidah dan masalah agama ini. Karena hanya ulama-ulama ahli sunnah yang benar akidah mereka. Maka kita tidak merujuk kepada ulama-ulama seperti selain dari al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam ahli sunnah di kalangan para tabi'in, al-Imam Al-Auza'i, Hasan Al-Basri, para sahabat, dan yang lainnya. Ini tempat kita merujuk ulama-ulama yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh generasi pertama. Watalaqqiyuddin, dan mengambil agama, watalaqqiyuddin, dan mengambil agama anhum, dari mereka, wasu'aluhum, dan bertanya juga kepada ulama-ulama yang rabbani. Kama amara bidzalika, sebagaimana telah diperintahkan hal tersebut oleh Rabbuna, Rabb kita, azza wa jalla, dengan firman-Nya, faqal, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kalian kepada ahla dzikri, yaitu para ulama, in kuntum la ta'lamun, sekiranya kalian tidak mengetahui. Maka wajib bagi kita untuk belajar dari para ulama yang mendalam ilmu mereka dan benar manhaj mereka, akidah mereka sahihah. Karena banyak orang yang menisbatkan diri mereka atau mereka yang dinisbatkan kepada para ulama, tapi justru mereka adalah ulama-ulama yang justru mengajarkan akidah yang menyimpang, membolehkan tawasul, membolehkan pakai azimat, membolehkan pergi ke dukun, membolehkan pakai cincin dan lain sebagainya. Ini kita temukan, dan mereka tidak malu-malu untuk menyebarkan ajaran-ajaran seperti ini. Dan ulama seperti inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
terjadi pada umatnya, muncul al-a'immatul mudhillin, ulama-ulama yang menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Bahkan mereka itu adalah tidak hanya menyesatkan, tapi sebagaimana disebutkan, yaitu qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins, yaitu hati mereka adalah hati-hati syaitan dalam bentuk rupa manusia. Saking jahatnya mereka dalam bentuk pengajaran dan pemaksaan mereka terhadap kaum muslimin dari ajaran-ajaran sesat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dari ini juga menunjukkan kita harus selamatkan kaum muslimin. Kita harus jelaskan kepada kaum muslimin dengan membacakan kitab-kitab para ulama yang asli, seperti bagaimana akidahnya Imam Syafi'i dari kitab beliau sendiri, seperti Ar-Risalah dan Al-Um, dan juga kitabnya para ulama, Al-Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Syafi'i, atau kitab dari para ulama-ulama yang lainnya. Karena banyak mereka menisbatkan kepada diri mereka kepada Imam Syafi'i, kepada Ahli Sunnah, padahal ulama-ulama Ahli Sunnah tidak sebagaimana apa yang mereka yakini. Sebagaimana kita temukan ini. Kemudian Rabi'an, as-sabil rabi', yaitu cara yang keempat, di mana mu'allif mengatakan qiyamul ulama'i wal wulati wal muslihin min abna'il ummah bibayani aqidatis salafis salih wa raddi dhalalatil munharifina anha, yaitu harus para ulama ini dan para ulat, para pemimpin negara, wal muslihin, dan para orang-orang yang seperti para khatib, para asatidzah dan lain sebagainya, orang-orang yang memiliki perhatian kepada kebaikan dari umat ini, itu memiliki perhatian bibayani aqidatis salafis salih, dalam bentuk penugasan kepada atau penegakan min abna'il ummah, dari generasi umat ini, yaitu ditegakkan penjelasan atau disebarkan penjelasan bibayani aqidatis salafis salih, akidah salafis salih itu bagaimana, dijelaskan bagaimana akidah para sahabat, bagaimana akidahnya para tabi'in, bagaimana Rasulullah SAW, bahkan kita jelaskan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, dan dijelaskan ayat-ayat tersebut dengan perkataan-perkataan para sahabat, para tabi'in, imam-imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan ulama-ulama yang lain. Dijelaskan kepada mereka akidah mereka, akidahnya para ulama tersebut. Karena banyak seperti di zaman kita ini, orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ulama, tapi mereka justru mengingkari, seperti kita temukan di YouTube, yaitu orang-orang yang sudah masyhur, tapi mereka adalah orang-orang yang menolak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan hal yang menjadi ijma' kalangan para ulama ahli sunnah pada setiap zamannya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lebih ditemukan oleh beliau 50.000 para ulama ahli sunnah, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan lain sebagainya. Dan juga disebutkan sebagiannya oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu, yaitu Al-Ulu, tentang berbicara Allah bersemayam di atas arsy tersebut.
mereka bagaimana penetapan akidah para ulama tersebut. Begitu kemudian muncul orang-orang yang sekarang itu menolak dan mengingkari akan Allah itu bersemayam di atas arsy, dan mereka merubah maknanya menjadi istaula, bersemayam. Istiwa itu diartikan istaula, padahal makna istaula adalah menguasai sesuatu yang sebelumnya dikuasai oleh orang lain. Bagaimana kita katakan Allah menguasai arsy, sementara arsy sebelumnya dikuasai selain Allah sebelumnya? Ini adalah merupakan bentuk celaan dan bentuk kebodohan terhadap syariat. Naudzubillah. Maka kita wajib, dan para ulama, para umara, dan para khatib dan yang lainnya, hendaknya mereka memiliki perhatian untuk menjelaskan akidah para ulama as-salafus saleh, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam ahlus sunnah yang lainnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan yang lainnya. Waraddi, dan hendaknya ditegakkan bantahan-bantahan dhalalatil munharifin, dari kesesatan-kesesatan orang-orang yang menyimpang tersebut yang sudah tersebar di mana-mana. Meskipun mereka adalah orang-orang yang tersohor, jelaskan. Karena itu pada hakikatnya mereka telah mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana fatwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad tentang kekafiran, kemurtadan orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bersemayam di atas arsy, atau mengingkari adanya Allah di atas langit. Mereka menganggap orang tersebut telah keluar dari agama. Karena itu ini sangat jelas, dan bagaimana bantahan-bantahan mereka kepada orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Maka para wulat, para pemimpin negara, bekerja sama dengan para ulama ahlus sunnah, itu hendaknya benar-benar memiliki perhatian terhadap membantah kesesatan-kesesatan orang-orang yang menyimpang ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita senantiasa hidayahnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.